Sekarang jadilah matematika, jadinya matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi sama Bu Evi di hari terakhir ya untuk 100 soal ini. Jadi hari ini kalian akan genap mempelajari 100 soal. Yeay, terima kasih sudah menyimak 5 video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk membahas nomor 1. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendahnya negatif 5 derajat dan tertingginya 18 derajat Celcius. Di sini yang ditanyakan adalah perubahan suhu terbesar yang terjadi di kota mana. Ya, berarti kita kurangi saja atau kita cari selisihnya dari tiap kota ini, mana perubahan suhu yang paling besar atau selisih yang paling besarnya. Moskow dulu kita tuliskan di sini. Moskow itu tertingginya kan 18 derajat. Berarti 18 derajat kita kurangi dengan terendahnya itu negatif 5 derajat. Negatif 5 derajat. Jadi 18 dikurangi negatif 5. Pengurangan ketemu negatif jadinya tambah. Jadinya 18 tambah 5. 23 derajat. Ini perubahan suhu di kota Moskow. Sekarang Meksiko. Tertingginya itu 34 derajat, dikurangi terendahnya itu 17 derajat. Selisihnya berarti 17 derajat Celcius. Lalu kota ketiga Paris. Paris itu untuk suhu tertingginya 17 derajat, dikurangi suhu terendahnya negatif 3 derajat. 17 derajat jadinya ditambah 3 sama dengan 20 derajat Celcius. Dan terakhir, kota Tokyo. Tokyo itu tertingginya 25 derajat Celcius. Kita kurangi suhu terendahnya negatif 2 derajat. Sehingga 25 ditambah 2, yaitu 27 derajat Celcius. Nah, berarti perubahan suhu yang paling besar terjadi di kota Tokyo, yaitu 27 derajat. Jadi jawabannya D. Nomor 2. Bilangan bulat. Negatif 32 ditambah negatif 8 dibagi 4 dikurangi negatif 40. Oke, kita tulis di sini. Berarti pembagiannya dulu ya yang kita kerjakan. Jadi di sini negatif 32 ditambah negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 40. Dikurangi negatif itu berarti jadinya tambah 40 sama dengan, nah negatif 32 ditambah negatif 2-nya jadi negatif 34 ditambah 40. Berarti hasilnya adalah positif 6. Jawabannya B. Gampang ya. Lanjut nomor 3. Leni membeli 7 1/2 kg jeruk. 7 1/2 kg jeruk. Kemudian ia membeli lagi sebanyak, berarti ditambah 5 3/4 kg. 5 3/4. Disimpan dalam kulkas 3 1/4 kg. Berarti kita kurangi ya. Kurangi 3 1/4 karena dia disimpan di kulkas. Jeruk yang tidak dimasukkan kulkas akan dibagikan kepada 10 orang sama banyak. Maka jeruk yang didapatkan setiap anak adalah, nah ini nanti kita kerjain dulu bilangan pecahannya. Setelah itu baru kita bagi 10. Ya. Ini berarti kita kerjakan yang bilangan bulatnya dulu ya. Kita kelompokkan bilangan bulatnya dulu. 7 ditambah 5 kurang 3. Tambah sekarang yang pecahannya juga kita kelompokkan. 1/2 ditambah 3/4 kurang 1/4.
Oke, ini kita jumlahkan. 7 ditambah 5 itu 12 kurang 3, 9 ya. Ditambah ini kita samakan penyebutnya. 2 sama 4 berarti 4. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Tambah yang ini tetap ya, nggak berubah, 3 kurang 1. Oke, berarti di sini 9 ditambah 2 ditambah 3 itu adalah 5. 5 kurang 1. 5 kurang 1 itu 4. 4 per 4 jadinya 1 dong ya. Jadinya 9 ditambah 1. 10 kilogram. Nah ini total jeruknya itu semuanya yang berada di luar kulkas ya. Ada 10 kilogram. Nah akan dibagikan kepada 10 orang anak. Maka setiap orangnya dapat berapa kilo? Gampang banget. Berarti 10 kilogram dibagi sama 10 anak. Jadinya 1 kilogram. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko kue tersebut selama 12 hari adalah, oke, ini berarti soal tentang perbandingan senilai ya. Kalau makin banyak harinya, berarti kuenya yang bisa dibuat pun makin banyak. Jadi kita bikin dulu tabelnya di sini, kue yang dihasilkan, kemudian di sini waktunya. Untuk 240 kue itu butuh waktu 8 hari. Nah, sementara kalau misalkan mau ngerjain dalam waktu 12 hari, itu bisa menghasilkan berapa kue? Itu kan? Jadi perbandingannya itu adalah X per 240 sama dengan 12 per 8. Kita kali silang jadinya 8X per 240 dikali 12. Maka X sama dengan 240 dikali 12 per 8. Oke, 240 dibagi 8 dapat 30. 30 dikali 12 itu adalah 360 kue. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 5. Operasi aljabar. X dikali 1 kurang Y dikurangi 9 tambah 3X tambah 1 adalah, ini kita kalikan dulu ya satu-satu. X dikali 1-nya jadi X. X dikali negatif Y-nya jadi negatif XY. Berarti sini kurang 9 tambah 3X tambah 1. Sekarang kita kelompokkan suku-suku yang sejenisnya. Di sini yang XY ini nggak ada temannya kan, nggak ada lagi pasangannya, berarti ya udah kita tulis lagi aja negatif XY. Kemudian X-nya di sini dengan 3X kita jumlahin jadi 4X. Di sini negatif 9 ditambah 1 jadinya negatif 8. Nah ini hasilnya sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena setiap sukunya sudah berbeda. Jadi jawabannya adalah negatif XY ditambah 4X kurang 8, yaitu B. Lanjut. Bentuk sederhana dari X kuadrat kurang 4 per X kuadrat min 5X tambah 6 adalah, oke kita faktorkan dulu ya satu-satu. Yang X kuadrat dikurangi 4, X kuadrat kurang 4 itu dia pakai selisih 2 kuadrat. Rumus selisih 2 kuadrat nih. Yang ini tuh selisih 2 kuadrat. Masih ingat dong? Kita tinggal ini aja, tinggal menuliskan positif negatifnya. Jadi kalau misalkan ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa kita tulis jadi A tambah B dikali A kurang B. Nah kalau misalkan X kuadrat dikurangi 4, berarti kita bisa tulis X tambah A, tambah 4, X tambah 2. Oke, kita hapus dulu. Maafkan. Oke, karena akar 4 ya, akar 4 itu adalah 2. X tambah 2 dikali X kurang 2. Nah, ini faktor dari
yang atasnya. Sekarang yang bawah. X kuadrat dikurangi 5X tambah 5. Berarti kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahin, hasilnya adalah 5, negatif 5. Kalau dikalikan, sini, kok gini? Ini maksudnya. Kalau dikalikan, hasilnya adalah positif 6. Berapa coba jadinya? Iya, betul. Berarti bilangannya adalah negatif 2 sama negatif 3. Karena kalau misalkan kita jumlahin nih, negatif 2 ditambah negatif 3 kan negatif 5. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3 adalah positif 6. Jadi yang bawah faktornya itu adalah X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, ada yang bisa dicoret kan di sini sukunya yang sama, yaitu X kurang 2. Berarti kita coret X kurang 2-nya, habis sisanya adalah X tambah 2 per X kurang 3. Jadi jawabannya yang C. Lanjut. Jika 2N kurang 1 sama dengan 5 tambah 3N, maka nilai N tambah 2 adalah, ini persamaan linear satu variabel ya. Jadinya 2N kurang 1 sama dengan 5 tambah 3N. Kita cari dulu nilai N-nya. Kita kelompokkan N dengan N, konstanta dengan konstanta. 2N-nya tetap di sini. 3N yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri jadi negatif 3N sama dengan, kemudian yang negatif 1-nya dari kiri pindah ke kanan jadi positif ya. 5-nya kita tetap tidak berpindah. Kemudian di sini jadi tambah 1. 2N dikurangi 3N itu adalah negatif N. Sama dengan 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi 1N-nya adalah 6 dibagi negatif 1 jadi negatif 6. Kemudian yang kita cari itu adalah N tambah 2. Berarti tinggal kita jumlahin negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Jawabannya adalah C. Lanjut. Bilangan bulat berikut yang memenuhi 6 kurang X lebih dari atau sama dengan 1/2 X tambah 3 kecuali. Kita cari dulu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Di sini kan ada pecahan ya. Biar mudah ngerjainnya, kita hilangkan dulu aja nih pecahannya. Caranya adalah kita kalikan semua sukunya baik di ruas kiri ataupun ruas kanan dengan penyebut pecahannya. Di sini penyebut pecahannya itu adalah 2. Sehingga kita kalikan semua ruasnya dengan 2. Jadi 2 kali 6 jadinya 12 dikurangi X kali 2-nya jadi 2X lebih dari atau sama dengan 1/2 X dikali 2 ya sudah hilang, berarti penyebutnya ya jadi X tambah 2 kali 3 6. Kalau sudah seperti ini kita kelompokkan X dengan X, konstanta dengan konstanta. Jadi kita tukar 12 sama X, posisi 12 sama X. X-nya pindah ke depan jadi negatif, berarti negatif X kurang 2X lebih dari atau sama dengan 12 dari depan pindah ke belakang, positif awalnya, kemudian setelah pindah jadi negatif. Berarti negatif 12 ditambah 6. Negatif X dikurangi 2X itu adalah negatif 3X. Lebih dari atau sama dengan negatif 12 tambah 6. Hasilnya adalah negatif 6. Maka X adalah, di sini bilangan di depan X-nya itu adalah negatif 3. Kalau pindah ke sebelah kanan artinya dia dibagi sama bilangan negatif kan. Kalau dibagi sama bilangan negatif dalam pertidaksamaan, tanda pertidaksamaannya itu pasti akan kebalikannya, berubah. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan, di sini menjadi kebalikannya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Negatif 6 dibagi negatif 3 karena pembaginya negatif ya. Jadi tandanya berubah. Negatif 6 dibagi negatif 3 itu adalah 2. Jadi hasilnya itu adalah X kurang dari atau sama dengan 2.
Dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya itu berarti 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Berarti mana kecualinya? Yang D tidak termasuk ya. Oke, lanjut. Ahmad dan Siti akan mengecat rumah orang tua mereka. Ahmad dapat menyelesaikan selama 24 hari, sementara Siti dalam 8 hari. Jika Ahmad dan Siti bekerja bersama, rumah itu akan selesai dicat selama... Ya, ini tuh mudah banget ngerjainnya pakai konsep pecahan aja. Jadi di sini kan Ahmad bisa mengerjakan satu pekerjaan ya. Ahmad itu dia bisa mengerjakan satu pekerjaan itu dalam waktu 24 hari. Ini cara nulisnya kayak gini aja. Satu pekerjaan dalam waktu 24 hari, jadi 1/24. Kemudian Siti bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 8 hari, 1/8. Kalau bareng-bareng berarti kita jumlahin aja. A ditambah S itu jadinya 1/24 ditambah 1/8. Kita samakan penyebutnya jadi 24. 1 tambah 3 ya. 24 dibagi 8 itu 3 kali 1 3. Jadinya 4/24. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Nah, 1/6 ini adalah kecepatan pengerjaan pekerjaan oleh dua orang, oleh Ahmad sama Siti. Artinya di sini satu pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 6 hari. Nah, 6 di sinilah yang harinya. Jadi jawabannya adalah B. Caranya kayak gitu ya, anak-anak. Jadi satu pekerjaan itu dibagi berapa hari gitu. Gampang kan? Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 tentang fungsi. Di sini fx-nya itu rumusnya adalah negatif 3b ditambah 2x tambah 4. Yang diketahuinya di sini f3. Jadi di sini f3, x-nya kita ganti sama 3 ya. Jadinya negatif 3b tambah 2, x-nya kita ganti sama 3, tambah 4. Sama dengan 19 katanya di soal. Ya sudah, sekarang kita kerjakan satu-satu. Yang depan dulu kita kalikan 3. 3 dikali negatif 3b itu jadi negatif 9b. Kemudian 2 dikali 3 itu jadi 6. Tambah 4 sama dengan 19. Di sini berarti negatif 9b-nya sama dengan 19 kurang 6 tambah 4 itu 10. 9 ya. Jadi b sama dengan 9 dibagi negatif 9. Yaitu negatif 1. Nah, B-nya negatif 1. Maka yang ditanyakan itu adalah 4 dikurang B. Jadinya 4 dikurang negatif 1. Pengurangan ketemu negatif, jadinya ditambah. Hasilnya adalah 5. Jawabannya B. Ya, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis R adalah, di sini ada dua buah garis, ada garis P dan juga garis R. Dia saling tegak lurus, ya. Di sini saling tegak lurus. Syarat dua buah garis P tegak lurus dengan R itu syaratnya itu adalah M1 dikali M2-nya sama dengan negatif 1. Artinya gradien garis P dikalikan dengan gradien garis R, hasilnya adalah negatif 1. Sekarang kita cari dulu nih gradien garis P-nya, M1. M1 di sini garis P itu melewati dua buah titik kan, ini kan. Di sini ya. Titiknya itu 0,6 sama yang keduanya negatif 4,0. Nah, untuk mencari gradien itu kan rumusnya ini, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya ini 0 dikurangi 6 per X2-nya negatif 4 kurang 0. Jadinya negatif 6 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif pasti jadi positif. 6 dibagi 4-nya kita sederhanakan jadi 3/2 ya, dibagi 2. Nah, ini M1-nya.
Kalau M1-nya 3/2, biar dikalikannya hasilnya jadi negatif 1, berarti M2-nya tinggal kita cari kebalikannya sama lawannya. Lawannya berarti jadi negatif, kebalikan dari 3/2 jadi 2/3. Ini yang kita pakai M-nya. Dah, M-nya kita pakai yang itu ya. Sekarang lihat ke garis R. Garis R itu melewati titik ini di sini, titik 3,0. 3,0. Jadi kita masukkan titik 3,0 ini ke dalam persamaan garisnya. Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis yang umumnya ya. Nah, kita cari C-nya. Nilai C-nya belum diketahui. Kan kalau Y-nya udah nih 0. M-nya juga udah dapet tadi kan. Negatif 2/3. Kemudian X-nya 3 tambah C. Dah, berarti 0 sama dengan 3 bagi 3-nya 1, negatif 2 tambah C. Maka C sama dengan 2. C-nya nilainya 2. Oke, kalau seperti itu berarti persamaan garis P itu adalah Y sama dengan M-nya itu adalah negatif 2/3. X, C-nya itu adalah 2, positif 2, jadi tambah 2. Ternyata di opsinya itu nggak ada yang pecahan, berarti kita hilangkan pecahannya. Ini kan per 3, biar hilang kita kalikan semua ruasnya dengan 3. Y-nya kita kali 3 jadi 3Y, kemudian negatif 2/3, X-nya kali 3 berarti jadi negatif 2X, dan 2 kali 3 jadi 6. Berarti persamaan garisnya 3Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 12. Nah, nomor 12 kita mau menentukan sisi-sisi segitiga itu yang siku-siku ya, segitiga siku-siku ukurannya yang mana yang betul. Kalau sisi segitiga siku-siku itu udah otomatis berarti kita ingatnya sama triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras itu kan ada 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, lalu 8, 15, 17, berapa lagi? 7, 24, 25, 9, 40, 41. Nah, kalau misalkan kalian udah hafal ini sih gampang banget ngelihatnya. Ini 4, 5, 6 salah. 17, 15, 8 betul ya, triple Pythagoras. 8, 15, 17. 8, 10, 12. Kalaupun mau kelipatan dari 3, 4, 5 misalkan, atau 5, 12, 13 itu dia nggak masuk, berarti bukan juga. 7, 24, 25 betul, jadi udah aja jawabannya langsung dapet tuh 2 sama 4 D. Tapi kalau misalkan kalian nggak hafal triple Pythagorasnya, ya berarti pakai teorema, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang harus kalian hitung nantinya satu-satu di sini. Lama kan ya ngitungnya, jadi lebih baik hafal triple Pythagorasnya. Lanjut nomor 13. Diketahui besar sudut CBD sama dengan 2x tambah 5 dan sudut ABD 3x kurang 25. Jika sudut CBD dan sudut ABD saling berpelurus itu berarti kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat, maka jenis sudut CBD adalah, kita cari nilai sudut CBD-nya ya. Coba kita jumlahin dulu, sudut CBD ditambah sudut ABD itu sama dengan 180 derajat. CBD-nya itu 2x tambah 5, kemudian ABD-nya itu 3x kurang 25 sama dengan 180 derajat. Nah, 2x ditambah 3x-nya jadi 5x. 5 dikurangi 25 jadi negatif 20. Sama dengan 180 derajat. Pindah ruas yang negatif 20-nya ke sebelah kanan, jadi positif 180 derajat ditambah 20 derajat, 200 derajat. Maka nilai X-nya itu adalah 200 dibagi 5, 40 derajat. Sekarang kita tentukan atau kita hitung besar sudut CBD-nya. Biar kita bisa menentukan dia jenis sudut apa.
Ini kan 2X tambah 5 berarti 2 dikali 40 tambah 5. 85 derajat. Nah, 85 derajat itu berarti kurang dari 90 derajat kan? Kalau kurang dari 90 derajat, berarti jenis sudutnya itu adalah sudut lancip. Lanjut, nomor 14. Sebuah kolam renang berukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal adalah 1 meter, terus melandai hingga pada ujung yang dalamnya 3 meter. Volume air di dalam kolam jika kolam tersebut terisi penuh adalah... Oke, kita gambarkan dulu kolam renangnya. Ini pasti bentuknya adalah prisma trapesium. Ya, ini sering banget soal kayak gini soalnya. Jadi ini misalkan kolamnya. Ini kolamnya. Panjangnya itu 16, lebarnya itu panjangnya itu 50. Ya, 50. Lebarnya itu 16. Kemudian yang paling dangkal dalamnya itu adalah 1 meter. Terus yang paling dalam ujungnya itu adalah 3 meter di sini. Berarti kan kayak gini lah ilustrasinya ya, gambarnya. Ini 3 meter kayak gini. Nah, ini 3. Nah, gini kan, ibaratkanlah ini udah bener gambarnya. Jadi si alasnya itu adalah ini, trapesium. Ya, trapesium. Prisma trapesium itu volumenya berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya trapesium. Trapesium itu berarti rumusnya itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prismanya. Jumlah sisi sejajarnya itu 1 ditambah 3. 1 tambah 3 kali tinggi trapesiumnya, ini berarti panjang kolam renangnya 50 per 2 dikali tinggi prismanya itu yang lebarnya 16. Dah, ini berarti 4 dikali 50 per 2 kali 16. 100 dikali 16, iya. Di sini 100 dikali 16 jadinya 1600 meter kubik. Ini volumenya, berarti jawabannya B. Persegi ABFH dan persegi BCDE masing-masing mempunyai sisi 2 cm dan 6 cm. Jadi ini 2, yang ini 6. Ini juga 6. Panjang EG adalah EG. Nah, EG ini berarti bisa kita dapatkan dari BE dikurangi BG kan. Gimana cara nyari BG-nya? Kita bisa pakai kesebangunan karena ini soal tentang kesebangunan segitiga ya. Ada segitiga ABG itu sebangun dengan segitiga ACD. Ya, ABG yang kecil dan segitiga ACD yang besar. Sehingga perbandingan sisinya itu kita bisa bandingkannya kayak gini. AB per AC sama dengan BG per CD. Nah, ini AB-nya itu 2, AC-nya berarti AB ditambah BC 8 sama dengan BG-nya yang kita cari. Kemudian CD-nya adalah 6. Udah deh, berarti BG-nya sama dengan 2/8 kali 6. 6-nya kita coret sama 8, kita bagi 2, di sini 4, di sini 3. 2 sama 4 yang kita coret, ini 1, ini 2. 3/2 itu jadi 1,5 cm. Itu panjang BG-nya 1,5. Otomatis panjang EG-nya
didapatkan dari panjang EB atau BE dikurangi BG. BE-nya itu adalah 6, BG-nya itu adalah 1,5. Sehingga hasilnya adalah 4,5 cm. Jawabannya B. Lanjut, nomor 16 tentang sudut. Oke, di sini sudut berpelurus dan berpenyiku juga ya. Yang ditanyakan adalah sudut DOE. DOE. Yang ini. Pertama-tama kita cari dulu nilai X-nya. Cara mencari nilai X-nya kita pakai yang ini aja nih. Yang ini ya, kita jumlahin, dia berpenyiku berarti artinya 4X tambah 6 ditambah sudut yang 2X itu hasilnya adalah 90 derajat karena dia saling berpenyiku. Kita jumlahin X dengan X-nya, jadinya 6X ditambah 6 sama dengan 90 derajat. 6X sama dengan 90 kurang 6, 84 derajat. Sehingga X sama dengan 84 derajat dibagi 6. Hasilnya adalah 14 derajat. Itu nilai X-nya. Yang kita cari adalah sudut DOE. Sudut DOE itu adalah 3X. Berarti 3 dikali 14 sama dengan 42 derajat. Jawabannya B. Lanjut, nomor 17. Perhatikan gambar. O itu pusat lingkaran. Jika besar CED, ini ya, CED-nya 36 derajat, maka besar DOC adalah, kalau ini sih gampang banget. CED itu kan dia sudut keliling ya, sudut keliling. Sementara COD itu sudut pusat. Berarti sudut DOC atau COD ini 2 kali sudut CED. Karena dia menghadap busur yang sama nih, busur DC. Tinggal 2 dikali 36 sama dengan 72 derajat. Jawabannya D. Lanjut ya. Nomor 18. Pak Amir meminjam uang di bank sebesar 700.000. Setelah beberapa bulan berlalu, uang tersebut berbunga menjadi 840.000. Jika bunga yang diterapkan bank tersebut adalah 12%, maka lama Pak Amir meminjam uang tersebut adalah, oke, kita hitung dulu, berarti besar bunganya itu adalah 140.000 kan, 840.000 dikurangi 700. Jadi bunganya 840.000 dikurangi 700.000 yaitu 140.000. Nah, ini bunganya. Kita masukin ke rumus yang B dalam rupiah ya, sama dengan B kali M kali W. Persen bunga dikali modal dikali waktu. Rupiah bunganya itu adalah 140.000. Kemudian persentase bunganya 12/100 dikali modalnya itu ya, uang yang dipinjamnya 700.000 dikali waktunya yang ditanyain, X per 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Sudah, tinggal kita kerjakan, ini coret 12 sama 12-nya. Kemudian 100-nya juga kita coret, nolnya 2. Jadi 140.000 sama dengan 7.000 X. Maka X sama dengan 140.000 dibagi 7.000. Nolnya coret 3, 140 dibagi 7 sama dengan 20 bulan. Ini waktunya. Jadi jawabannya B. Lanjut, nomor 19. Nomor 19 soal tentang bilangan berpangkat. Oke, kita ubah dulu yang 729-nya jadi bilangan berpangkat. 729 itu kalau kalian cari itu kalian akan mendapatkan 3 pangkat 6. Itu 729. Kalian hitung lagi aja. 3 dikali 3 kali 3 sampai 6 kali ya. Itu hasilnya pasti 729. Kemudian kita pangkatkan lagi 1/6. Dikali yang 128-nya itu adalah 2 pangkat 7. Kita pangkatkan lagi 2/7.
Habis gitu pangkat dipangkatin lagi, berarti kita kalikan pangkatnya. 6 dikali 1/6, coret 6-nya jadi 3 pangkat 1, kali 2 pangkat 7 dikali 2/7. Berarti 7-nya kita coret sama 7, jadinya 2 pangkat 2. Berarti 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Jawabannya D. Soal ke-100. Wow, terakhir ini ya. Akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0 adalah, kita pakai rumus kuadrat aja ya, atau rumus ABC biar mudah. Rumus kuadrat itu x1 atau x2 nya sama dengan negatif b tambah atau kurang akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Di sini kita tentukan dulu nilai a-nya itu. A itu berarti koefisien x kuadratnya adalah 2, b-nya koefisien dari x negatif 1, kemudian c-nya konstanta negatif 3. Barulah kita masukin a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan negatif 1, sama c-nya sama dengan negatif 3 ke dalam rumus kuadrat ini. Negatif b berarti jadi negatif dari negatif 1 ya. Negatif dari negatif 1 jadinya positif. 1 tambah kurang akar b kuadrat. 1 kuadrat itu jadi tetap 1 dikurangi 4 dikali 2a-nya 2, c-nya itu adalah negatif 3. Per 2 dikali a itu 4. Dah. Jadinya 1 ditambah atau kurang akar 1. Kemudian ini negatif 4 dikali 2 negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 3 jadinya positif 24 per 4. Sama dengan 1 ditambah atau dikurang akar 25 per 4. Akar 25 itu adalah 5. 1 ditambah atau dikurang akar 5. Aduh, kok akar lagi. Hapus. Oke, tambah atau kurang 5 per 4. Sehingga X1-nya itu kita pilih yang boleh tambah dulu atau kurang dulu ya, bebas ya. Misalkan kita ambil yang tambah dulu, berarti 1 ditambah 5 per 4. Berarti 6 per 4. 6 per 4 itu 3 per 2 atau 1 per 2. Kemudian X2-nya yang kurangnya berarti 1 kurang 5 per 4 sama dengan negatif 4 per 4. Negatif 1. Jadi jawabannya 1 per 2 sama negatif 1. Jadi yang mana? 1 per 2 sama negatif 1 itu adalah yang C. Alhamdulillah, selesai sudah nih kita 100 soal dalam 5 hari ya. Terima kasih ya semuanya sudah menyimak video ini sampai selesai nih, sampai kalian udah bahas 100 soal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan kalian bisa lebih ngerti lagi untuk ngerjain soal yang tipe-tipe yang seperti ini, yang ada di 100 soal ini ya. Oke, jangan bosan dan jangan menyerah untuk latihan soal matematika, karena lama-lama kalau kalian sering ngerjain soal matematika, kalau ketemu soal yang serupa itu pasti gampang banget buat ngerjain soalnya. Terima kasih ya semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.